Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Ibu narasumber pada kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema menyusun Dupak Guru. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Ada Ibu Ani Purwanti, kemudian ada Ibu Ade Juarsi, ada Ibu Ani Budiati, ada Bapak Denny, ada Bapak Dede Sutisna, dan Bapak Ibu yang semuanya tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung bersama kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita ataupun diskusi kita terkait dengan menyusun Dupak Guru. Adapun topik kita yang kedua pada pertemuan kita yang kedua dari 3 hari rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Yang mana Bapak Ibu semua pada hari ini kita akan fokus, kemudian kita akan coba untuk sharing terkait dengan materi PKB ini. Untuk lebih barokahnya Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa dan buka acara ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk informasi pertama sebelum kita membuka acara ini, Bapak Ibu para peserta, mungkin masih ada yang bertanya terkait dengan absen, kemudian daftar hadir ataupun yang lain. Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu silahkan fokus pada materi dan fokus pada diskusi kita. Semua administrasi akan dilengkapi oleh panitia nanti. Jadi untuk urusan presensi dan lain sebagainya tidak usah khawatir. Bapak Ibu silahkan kita fokus pada materi, dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu silahkan persiapkan artikelnya dan lain sebagainya, karena di akhir kelas ini nanti kita akan buka kesempatan untuk Bapak Ibu untuk publikasi jurnal ilmiah nasional. Baik, untuk sesi pertama saya persilahkan kepada Ibu Hajah Erni Zuhara MPD untuk menyampaikan materi kita yang kedua terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kepada Ibu Erni Zuhara, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Bagaimana hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Menarik sekali Bapak Ibu di grup kita yang super heboh ini Pak Dokter. Luar biasa sekali respon dari teman-teman terhadap penilaian kinerja guru. Ini memang menjadi concern kita bersama karena banyak sekali teman-teman guru yang terhambat kenaikan pangkatnya. Pertama sih memang karena alasan klasik ya, malas mengurus terutama terkait dengan publikasi ilmiah, kewajiban publikasi ilmiah yang cukup menyulitkan bagi beberapa orang guru. Tetapi di sisi lain, guru-guru yang punya kemampuan, kompetensi profesional yang cukup baik, itu menjadi sebuah bentuk penghargaan sesungguhnya dari pemerintah kita untuk mereka bisa mencapai
perkembangan karir, kepangkatannya menjadi lebih baik sesuai dengan kinerjanya. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf tidak menyimak terus-menerus ya proses diskusi di 3 grup ini yang kami dimasukkan oleh Pak Dr. Suhardi. Terima kasih Pak Dokter, ini sudah memberikan wadah bagi kita untuk berbagi, berdiskusi ya tentang penilaian kinerja guru ini. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi kedua kita terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi untuk sesi ini kita akan membahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita ulas kembali untuk refresh, menyegarkan kembali Bapak Ibu ya, memori kita tentang apa sebenarnya PKB itu. PKB ya, itu merupakan pembaruan secara sadar pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya, di mana pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera, serta mampu menunjukkan partisipasi aktif untuk mewujudkan atau menciptakan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etika dan estetika, berbudi pekerti luhur, serta berkepribadian. Ini sesuai dengan tujuan nasional pendidikan kita. Lanjut. Oke. Nah, secara umum tujuan dari PKB itu adalah memfasilitasi guru untuk mencapai atau untuk meningkatkan standar kompetensi profesi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua tujuannya itu adalah memfasilitasi guru untuk terus meningkatkan, memutakhirkan kompetensi yang sekarang sehingga mampu beradaptasi terhadap tuntutan ke depan atau tuntutan di masa yang akan datang. Ini banyak guru-guru kita yang rupanya agak sulit ya untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan saat ini, terutama Bapak Ibu ya, bagaimana kita menghadapi COVID dengan PJJ ini, pembelajaran jarak jauh, di mana dituntut kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran terutama ya online ini, yang bagi sebagian guru-guru kita terutama nih yang mau purna tugas ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini agak sulit mereka untuk bisa beradaptasi dengan kemampuan untuk mengembangkan kompetensinya, memiliki sedikitlah pengetahuan tentang teknologi ini, terutama teknologi pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari PKB ini sesungguhnya adalah memotivasi guru kita, terutama yang memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Itulah sebabnya kita diberikan tunjangan profesi, Bapak Ibu, apa yang kita umumnya sebut dengan sertifikasi, sesungguhnya itu adalah, judul yang benar itu adalah TPG, tunjangan profesi guru. Itu hanya diberikan pada guru-guru yang profesional menjalankan tugasnya. Itu idealnya ya Bapak Ibu. Ya, terlepas dari kondisi real bagaimana teman-teman dari Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugasnya, yang jelas pemerintah sudah berupaya untuk memberikan penghargaan sesungguhnya kepada kita semuanya. Yang terakhir, tujuannya itu adalah mengangkat citra, harkat, martabat, dan profesi guru. Semoga dengan dan kita lihat ya akhir-akhir ini dengan adanya TPG itu guru Umar Bakri itu ya, image sebagai guru Umar Bakri itu sudah mulai perlahan
tereliminir gitu ya. Bahkan sekarang ini orang dari segala macam profesi berusaha ingin menjadi guru. Jadi kita yang sudah memang berlatar belakang pendidikan guru, wajib bagi kita untuk bisa menghargai profesi kita dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Oke. Nah, mengulang kembali Bapak Ibu, komponen PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu ada 3. Yang pertama adalah pengembangan diri, atau apa yang disingkat dengan PD, PDAJ. Ya, mungkin teman-teman dari Jakarta ya. Kali ini untuk istilah PKB, namanya PD. PD itu adalah pengembangan diri. Kemudian selanjutnya, itu ada unsur publikasi ilmiah. Nah, ini yang paling sering menjadi momok ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian terakhir adalah karya inovatif. Ini jarang dilirik, padahal sebenarnya memiliki porsi penilaian yang cukup tinggi bersama dengan publikasi ilmiah, dan perannya untuk kewajiban memenuhi publikasi ilmiah atau karya inovatif itu adalah 50%, sama sesungguhnya dengan publikasi ilmiah kedudukannya itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Untuk menyegarkan kembali, ada beberapa macam dan jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pengembangan diri itu ada 2 komponennya. Yang pertama adalah diklat fungsional. Diklat fungsional itu, sebentar ya Bapak Ibu, saya carikan lebih detail tentang diklat fungsional. Oke. Jadi diklat fungsional itu adalah upaya peningkatan kompetensi guru dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, guru dapat mengikuti kegiatan diklat fungsional atas dasar penugasan baik dari kepala sekolah, artinya ada permintaan resmi dari dinas terkait untuk melaksanakan tugas, atau atas dasar kehendak sendiri. Jadi guru dapat mengajukan permintaan kepada kepala sekolah untuk mengikuti diklat fungsional. Diklat fungsional ini Bapak Ibu, terutama pengembangan diri yang golongan 3D ya Bapak Ibu. Kalau 3A kan dia tidak ada kewajiban untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif, hanya 3 dari pengembangan diri. Kemudian 3B, 3C itu 4 angka kredit untuk kegiatan 3 ya, sampai dengan 3C itu 3 angka kredit untuk sub-unsur pengembangan diri ini, dan mulai dari 3D itu ada kewajiban 4 Bapak Ibu angka kredit ya, mulai dari golongan 3D. Nah, itu ada 4 angka kredit. Nah, seterusnya sampai dengan 4B, itu ada 4 kewajiban pengembangan diri, 4 angka kredit. Mulai dari golongan 4C dan 4D, itu baru dituntut 5 angka kredit untuk pengembangan diri. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru. Nah, kegiatan kolektif guru itu kita laksanakan secara bersama-sama, Bapak Ibu, biasanya terkait dengan mata pelajaran yang sama ya. Misalnya kalau teman-teman di SD ada KKG, kelompok kerja guru. Kemudian kalau di jenjang SMA SMK itu ada MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Atau di jajaran kepala sekolah itu ada MKKS atau KKS kalau di jenjang pendidikan dasar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan kolektif guru.
Nah, kegiatan kolektif guru ini memiliki aturan Bapak Ibu. Contohnya saja, misalnya mengikuti lokakarya atau mengikuti in-house training, ya yang durasinya itu tidak kurang dari 30 jam, ya pembelajarannya. Kemudian kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru yang terkait. Selanjutnya juga paket kegiatan guru. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita tidak perhatikan itu. Jadi tidak setiap pertemuan MGMP itu bisa dinilai sesungguhnya, kecuali kegiatan di MGMP atau KKG atau KKS atau MKKS itu membahas hal-hal yang pertama, ini yang wajib ya Bapak Ibu ya, yang bisa diberikan angka kredit itu adalah paket pengembangan silabus. Yang pertama ya, paket kegiatan guru dalam 1 tahun dapat berupa yang pertama paket pengembangan silabus, RPP, bahan ajar, dan lain-lain, itu paling tidak membutuhkan 3 kali pertemuan. Itu ya Bapak Ibu ya, dengan nilai masing-masing pertemuan itu adalah 0,15. Nah, kemudian selanjutnya paket pengembangan instrumen penilaian itu minimal juga membutuhkan durasi pertemuan 3 kali. Selanjutnya ada paket pengembangan model-model pembelajaran, paket pembuatan pengembangan alat peraga dan sebagainya, itu juga bisa dibuatkan pertemuannya, misalnya dibahas dalam 3 kali pertemuan. Terakhir bisa juga menjadi paket pengembangan karya ilmiah guru. Nah, ini Bapak Ibu, KKG, KKS, MGMP, MKKS itu bisa mengundang narasumber dari luar untuk kita bisa, misalnya Pak Dr. Suhardi nih bisa nih diundang beliau untuk membimbing kita membuat karya tulis ilmiah misalnya, ya tinjauan ilmiah, membuat buku, modul, diktat dan sebagainya. Atau mungkin ada narasumber yang bisa membimbing kita membuat karya terjemahan. Di grup WA Dupak itu ya luar biasa sekali ya Bapak Ibu, buku ada yang sudah punya buku bahkan ya luar biasa, ada yang memiliki karya terjemahan dan sebagainya. Baik, ini poin-poin untuk kegiatan kolektif guru Bapak Ibu. Seperti biasa kegiatan kolektif ini harus diikuti dengan pembuktian ya Bapak Ibu ya, bahwa benar kita melaksanakan kegiatan kolektif guru, katakan di MGMP itu ada surat tugasnya, ya ada undangan dari pengurus MGMP-nya, kemudian ada laporan kegiatannya, misalnya ada untuk paket pembelajaran ya, itu ada pengembangan silabus, RPP, kemudian bahan ajar, butuh 3 kali pertemuan. Nah, di laporan yang kita buat itu harus dicantumkan poin-poin materi atau topik yang dibahas pada 3 pertemuan MGMP itu supaya lebih bermakna Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar kumpulan guru-guru kita yang saling curhat nih karena sudah lama tidak ketemu, sekali sebulan ketemunya mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini supaya lebih bermakna bisa dirancang ya kegiatan dalam misalnya 1 semester nih, ini kan kita mau masuk tahun pelajaran baru Bapak Ibu. Ini bisa dibuatkan paket kegiatan-kegiatan tadi itu sehingga lebih bermakna dan punya angka kredit bagi kita. Oke. Nah, kemudian ada kegiatan ilmiah Bapak Ibu di dalam kegiatan kolektif guru itu, misalnya ada seminar, ya kolokium, diskusi panel, atau bentuk-bentuk pertemuan ilmiah yang lain. Nah, di sana
kesempatan juga sebenarnya Bapak Ibu di MGMP itu Bapak Ibu bisa menyampaikan karya tulis ilmiahnya. Ya, nanti kita bahas satu persatu di publikasi ilmiah ya. Karena kan MGMP atau KKG atau KKS, MKKS itu berasal lebih dari 3 sekolah, sangat bagus sekali itu bisa kita manfaatkan sesungguhnya wadah kolektif kegiatan kolektif guru itu untuk bisa meningkatkan atau memperoleh angka kredit bagi perkembangan karir kita. Nah, itu punya angka kredit juga Bapak Ibu ya sebagai pembahas, dia punya atau pemakalah ketika Bapak Ibu menyampaikan makalahnya, mempresentasikan makalahnya di kelompok kegiatan kolektif tadi itu angka kreditnya 0,2 sebagai pemakalah, sedangkan sebagai peserta itu memperoleh angka kredit 0,1. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagaimana seharusnya harus dilengkapi dengan laporan ya. Oke, kemudian juga jangan lupa dokumentasi bahwa benar Bapak Ibu telah melaksanakan pertemuan kolektif tadi. Lanjut, publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu ada beberapa jenis kegiatannya. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga masuk dalam presentasi pada forum ilmiah. Jadi, kemudian ada publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal. Kemudian publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman. Sedangkan karya inovatif itu jenis kegiatannya antara lain menemukan teknologi tepat guna. Nah ini teman-teman di SMK ya sepertinya ya memiliki peluang yang banyak sekali untuk bisa menemukan teknologi tepat guna, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang di pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang lain juga bisa menemukan teknologi tepat guna ini, terutama sekali yang bisa mendukung proses pelaksanaan tugas kita. Kemudian menemukan dan menciptakan karya seni, itu juga masuk karya inovatif Bapak Ibu. Di grup, wah ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Ada yang sudah membuat antologi puisi, antologi cerpen, bahkan antologi pantun. Nah ini kita sudah lupa, ini banyak lupa tentang pantun, padahal ini merupakan salah satu wujud dari kearifan lokal sebagai bangsa timur kita itu, nilai-nilai agama, religi, ya sopan santun, akhlak dan sebagainya banyak sekali di situ dan luar biasa sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa membukukan karya-karya tersebut dan termasuk dalam kategori karya inovatif. Kemudian selanjutnya bentuk kegiatannya juga adalah membuat atau memodifikasi alat-alat pelajaran atau alat peraga. Kemudian juga mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya. Nanti akan kita bahas lebih rinci Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Diklat fungsional guru. Oh, tadi sudah kami sampaikan ya. Diklat fungsional guru itu diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional guru. Tujuannya pasti bermuara pada peningkatan keprofesian guru ya. Nah, macam kegiatannya bisa kursus, pelatihan, penataran, diklat dan lain sebagainya. Hasil diklat itu dapat digunakan untuk kenaikan pangkat atau memiliki angka kredit untuk unsur pengembangan diri. Lanjut, mari kita lihat durasinya Bapak Ibu ya untuk diklat fungsional guru. Ya, antara 30 sampai 80 jam itu diberi angka kredit 1. Kalau kegiatan yang kita laksanakan ini ada 4 kegiatan ya Pak Dokter ya. Nah, bisa saja durasinya di atas 80. Sehingga bernilai angka kredit 2.
Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut sampai yang paling banyak itu lebih dari 960 jam. Kami pernah menilai teman-teman dari SMK yang mengikuti diklat keahlian ganda Bapak Ibu. Itu sampai 1125 jam. Otomatis 15 masuk angka kreditnya dari unsur pengembangan dirinya. Atau ada teman-teman SMA yang mengikuti juga diklat keahlian ganda ini. Nah, itu yang jelas teman-teman SMK ya, luar biasa sekali. Langsung 15 Bapak Ibu. Dan laporannya juga cukup tebal itu. Laporan pelaksanaan kegiatan. Oke, lanjut. Nah, kegiatan kolektif guru tadi sudah kami bahas, Bapak Ibu, bentuk-bentuknya dan angka kreditnya. Kegiatan seminar, lokakarya, ya, bukti fisiknya, Bapak Ibu. Kemarin banyak teman-teman di grup Dupak terutama ya, ini grup yang hiperaktif ini kalau kami amati ini. Hanya beberapa menit saya tidak ikuti, sudah ratusan itu yang masuk pesan-pesan ya, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan ya terkait dengan PKB ini. Jadi bukti fisik dari kegiatan-kegiatan pengembangan diri ini Bapak Ibu, dari unsur kegiatan kolektif guru yang jelas fotokopi, sertifikat atau surat keterangan mengikuti kegiatan tersebut, kemudian fotokopi surat penugasan. Bagi yang menjadi pembahas atau pemakalah, maka harus disertakan makalah yang disampaikan pada kegiatan ilmiah tersebut. Lanjut. Nah, ini macam-macam publikasi ilmiah, Bapak Ibu. Tadi kita sudah bicarakan tentang pengembangan diri, sekarang kita bahas tentang macam-macam publikasi ilmiah. Yang pertama, presentasi di forum ilmiah, kemudian hasil penelitian, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, atau buku pedoman guru. Oke, ini 10 macam publikasi ilmiah, Bapak Ibu ya. Lanjut. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu, landasan dalam menilai publikasi ilmiah ini. Dia harus memenuhi apa yang kami sebut sebagai apik. Yang pertama, asli. Jadi tidak mengandung unsur plagiasi. Bapak Ibu, kalau sekarang kita sudah memiliki aplikasi, apakah tulisan itu merupakan plagiasi atau tidak. Ya, tim penilai biasanya sudah memiliki alat untuk mengecek, ya, mengontrol dari keaslian dari tulisan tadi. Karena banyak juga teman-teman kita yang kreatif ya Bapak Ibu memanfaatkan tulisan orang lain, sebenarnya tidak apa-apa juga, tetapi harus kita sesuaikan dengan kondisi dari sekolah, karena sekolah kita sendiri gitu kan. Boleh kita mengulang hasil penelitian orang lain, tapi kita lakukan di sekolah kita, tetapi sudah pasti ya isinya itu tidak sama persis dengan tulisan yang asli. Pasti ada bedanya lah. Ini kadang-kadang kami menemukan bahkan nama siswanya pun sama itu dengan tulisan aslinya. Aduh, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang kedua, komponennya perlu. Jadi perlunya buat apa? Ya perlu bagi kita selaku guru. Apakah dia bermanfaat bagi pengembangan kompetensi kita? Atau bermanfaatkah apa yang kita lakukan itu bagi sekolah atau yang lainnya? Jadi unsur perlu ini penting juga menjadi salah satu unsur yang kami biasa sangat perhatikan di dalam sebuah tulisan publikasi ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah prinsip ilmiahnya, sudah pasti ya, dia harus mengikuti kaidah-kaidah tulisan ilmiah, ya bukan tulisan
apa ya, hayalan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada konsep-konsep ilmiah ada di dalamnya. Yang terakhir adalah konsisten. Konsisten artinya bahwa tulisan kita itu, Bapak Ibu, karya ilmiah kita itu sesuai dengan bidang yang kita ampu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu konsistensinya harus ada di situ. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas presentasi pada forum ilmiah. Bapak Ibu, ini harus dibedakan ya antara kewajiban presentasi untuk mereka yang golongan 4D, 4C ya menuju ke 4D. Nah, itu kewajiban kalau yang itu presentasi di forum ilmiah itu, kalau ini agak berbeda Bapak Ibu. Presentasi pada forum ilmiah mungkin ada pertemuan-pertemuan ilmiah di mana kita bisa menjadi narasumber misalnya atau pemakalah pada pertemuan ilmiah. Biasanya di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi seringkali diadakan secara berkala pertemuan-pertemuan ilmiah yang memberikan kesempatan kepada umum ya, bukan hanya masyarakat umum ya, termasuk juga guru-guru kita untuk menyampaikan karya-karya ilmiah mereka. Nah, ini masuk dalam presentasi pada forum ilmiah, masuk kategori itu. Makalah di pertemuan ilmiah, kemudian isi makalahnya itu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Nah, bukti fisiknya itu adalah makalah yang disajikan itu, kemudian pengesahan dari kepala sekolah sebagai bentuk jaminan keaslian Bapak Ibu ya dari makalah yang disampaikan. Kemudian surat keterangan atau piagam atau sertifikat dari panitia pertemuan ilmiah tadi. Nah, itu angka kreditnya yang diakui adalah 0,2. Ini yang dinilai ini saat Anda menyampaikan presentasi ya Bapak Ibu, bukan makalah. Makalah itu lain lagi nilainya. Jadi saat kita mempresentasikan makalah kita pun kita dapat angka kredit. Kalau Bapak Ibu tidak presentasikan, simpan saja di perpustakaan misalnya, boleh juga, ada juga angka kreditnya. Nah, cuma kalau simpan di lemari atau di laci yang tidak ada kreditnya ya Bapak Ibu, angka kreditnya hanya dalam bentuk makalahnya saja. Oke, baik. Lanjut, laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian di bidang pendidikan ya dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Biasanya laporan hasil penelitian ini dalam bentuk PTK. Ya, kenapa kok di sini ditekankan Bapak Ibu harus sesuai dengan tupoksinya? Ini terkait dengan profesionalisme. Ya, misalnya guru matematika menulis tentang biologi, melakukan penelitian tentang biologi. Nah, ini dia tidak sesuai dengan tupoksinya, Bapak Ibu. Ya, jadi laporan penelitiannya ini harus benar-benar sesuai dengan tupoksinya. Bisa dalam bentuk PTK itu ya, Bapak Ibu ya. Penelitian tindakan KAS. Oke. Nah, bisa dia berupa buku laporan hasil penelitian ini Bapak Ibu, tetapi bukunya harus diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN dan sudah diakui oleh BSNP, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Bapak Ibu. Kemudian bisa juga berupa artikel di majalah atau jurnal ilmiah. Nah, di awal tadi kita sudah ditawari nih oleh Pak Dr. Suhardi. Mari Bapak Ibu yang punya tulisan untuk diterbitkan di jurnal yang akan difasilitasi oleh Pak Dr. Suhardi. Terima kasih Pak Dokter. Ini cubitan kecil juga nih buat saya nih. Ada artikel yang belum selesai juga nih disentuh. Kemudian syaratnya Bapak Ibu tingkat nasional terakreditasi atau internasional bereputasi. Ini yang mau diterbitkan di majalah atau jurnal ilmiah. Mungkin kalau kita buka Google, Bapak Ibu ya, itu banyak sekali jurnal-jurnal internasional bereputasi yang menawarkan untuk kita bisa mengirimkan tulisan, tapi itu berbayar dan cukup mahal Bapak Ibu.
Mudah-mudahan Pak Dokter tadi bisa memfasilitasi kita dengan harga nego ya Pak Dokter ya. Kemudian di tingkat provinsi itu dia harus majalah atau jurnal ilmiah itu minimal dia ber-ISSN. Tingkat kabupaten juga demikian. Nah, laporan hasil penelitiannya itu telah diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Oke. Nah, bukti fisiknya Bapak Ibu. Bukti fisik dari laporan hasil penelitian ini. Yang pertama adalah buku asli atau fotokopi. Kalau dia dalam bentuk buku, itu harus ada nama penerbitnya yang jelas, tahun terbitan, nomor ISBN, dan keterangan lulus penilaian BSNP terkait dengan kelayakannya Bapak Ibu ya, untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Oke, namanya buku ya. Kemudian berikutnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bukti fisiknya adalah jurnal ilmiah asli. Jadi apabila sudah diterbitkan di dalam jurnal, Bapak Ibu dapat membawa jurnal aslinya. Nanti akan dikembalikan juga nanti oleh tim penilai setelah mereka melakukan penilaian biasanya ya. Karena itu bagaimanapun dokumentasi dari perjalanan karir Bapak Ibu yang pernah membuat jejak-jejak digital ya untuk membuat karya tulis. Bisa juga dalam bentuk fotokopi dari jurnal tersebut atau majalah tersebut, dan ada nomor ISSN, tanggal terbitan, susunan redaksi, dan editor atau apa yang disebut dengan mitra bestarinya itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya bukti fisiknya adalah keterangan akreditasi tingkat nasional itu bila ada. Kemudian bila jurnal di tingkat provinsi atau kabupaten harus disertai keterangan jelas tentang tingkat penerbitan jurnal tersebut. Nah, untuk jurnal nasional itu angka kreditnya 3. Ini jurnal nasional atau jurnal internasional bereputasi ya Bapak Ibu. Itu angka kreditnya 3. Kalau nggak salah kalau jurnal internasional itu pakai indeks gitu ya Pak Dokter ya. Kemudian Sinta itu menunjukkan. Ya betul, nanti saya coba tambahkan sedikit. Ya, oke. Kemudian jurnal provinsi itu angka kreditnya 2 apabila diterbitkan ya Bapak Ibu. Kemudian di jenjang kabupaten itu angka kreditnya 1. Kabupaten atau kota. Lanjut. Nah, laporan hasil penelitian atau umumnya kita nyebutnya penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ya. Bukti fisiknya itu berita acara bahwa hasil penelitian itu telah diseminarkan di sekolah. Boleh Bapak Ibu ya diseminarkan di sekolah, tapi alangkah lebih bagus kalau Bapak Ibu bisa sampaikan itu seminarkan di MGMP atau KKG. Itu kan jumlah pesertanya mungkin lebih dari, dengan syarat ya, jumlah pesertanya lebih dari 15, kemudian berasal dari 3 sekolah yang berbeda. Kalau kita di sekolah, itu kan teman-teman sendiri ya Bapak Ibu dari satu sekolah yang sama. Nah, Bapak Ibu harus mengundang juga teman dari sekolah yang lain. Minimal 3 sekolah yang setara. Yang jadi pesertanya baru presentasi laporan hasil penelitian yang diseminarkan itu dapat diakui. Itu bisa terlihat nanti dari daftar hadirnya Bapak Ibu. Daftar hadir dari peserta seminar apabila laporan hasil penelitian TUPTK-nya itu diseminarkan. Kemudian berita acara, keterangan waktu, tempat peserta, notulen, dan daftar hadir peserta. Jangan lupa Bapak Ibu, dokumentasi. Ini sangat penting. Dokumentasi dari kegiatan seminar laporan hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi tidak hanya daftar hadirnya yang penting, tapi juga dokumentasi. Yang mungkin hal kecil ya Bapak Ibu, tetapi akan lebih valid lagi laporan Anda ini, laporan hasil penelitian ini apabila ketika seminar itu mungkin backdrop atau spanduknya itu ya berisi judul tulisan Anda. Seminar
hasil penelitian tindakan kelas dengan judul ini, karya ini, karya Bapak atau Ibu ini. Itu dipoto dengan baik, terutama ketika saat Anda melakukan presentasinya di seminar tersebut. Itu menjadi lebih valid pembuktiannya Bapak Ibu. Kemudian jika berupa PTK, penelitian tindakan kelas, itu ada syaratnya nih Bapak Ibu, dilakukan minimal 2 siklus. Ya, di mana satu siklus terdiri dari 2 kali pertemuan kalau kita membuat penelitian tindakan kelas. Dan maksimal juga dalam setiap tahun penilaian Bapak Ibu, maksimal membuat 2 PTK ya, artinya 1 dalam 1 semester. Ya, sehingga dalam 1 tahun pelajaran Bapak Ibu maksimal boleh mengajukan 2 PTK. Apabila dia sudah diseminarkan, kemudian hasil penelitiannya juga disimpan di perpustakaan, maka dia memiliki angka kredit 4 Bapak Ibu. Kalau setahun Bapak Ibu lakukan PTK 2, terus Bapak Ibu sudah dapat 8 gitu. Jadi sesungguhnya tidak sesulit yang kita bayangkan, cuma seringkali kemauan ya Bapak Ibu ya yang 5 huruf itu yang seringkali menghambat kita, MA, LA, S. Nah, makanya dari banyak kegiatan pelatihan penulisan karya ilmiah Bapak Ibu, selalu resep yang diberikan oleh para narasumber itu adalah 5 juga, mulai. 1 mulai, 2 mulai, 3 mulai menulis. Itu untuk memotivasi diri menulis banyak hal terkait dengan pengalaman kita mengajar. Oke, lanjut. Nah, makalah tinjauan ilmiah. Ini adalah berupa ide atau gagasan dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di sekolah. Bapak Ibu, kondisi kita yang terkena pandemi COVID ini pasti memunculkan banyak masalah pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya sumber ide untuk bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Seringkali kita lebih banyak ngedumel ya, ngomel-ngomel gitu ya, ngomel-ngomel soal persoalan yang kita hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran. Misalnya PJJ Bapak Ibu ya, ini kan masalah nih, masalah bukan hanya dari diri kita tapi juga dari anak-anak. Ini semuanya sangat bisa sekali untuk kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian bentuk dari makalah tinjauan yang lain adalah best practice di bidang pendidikan formal. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan masalah, lalu masalah itu mampu Bapak Ibu atasi dengan hasil yang sangat baik untuk anak-anak kita, ini juga bisa dituangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk best practice. Nah, bukti fisiknya yang jelas laporan asli atau fotokopi dan disertai pernyataan keaslian dari kepala sekolah Bapak Ibu. Yang ditandai juga dengan tanda tangan dari kepala sekolah dan stempel sekolah. Kemudian surat keterangan dari pengelola perpustakaan atau kepala perpustakaan yang menyatakan bahwa karya itu telah disimpan di perpustakaan sekolah. Seringkali karya-karya ini Bapak Ibu itu menjadi inspirasi juga bagi teman-teman guru yang lain. Itu sebabnya penting untuk kita menyimpan karya-karya ilmiah kita di perpustakaan. Selain itu dia juga memiliki angka kredit ya Bapak Ibu. Angka kredit yang bisa diberikan dari makalah tinjauan ilmiah adalah 2 angka kredit. Oke, lanjut. Nah, tulisan ilmiah populer. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Saya lihat di grup WA lagi, banyak sekali Bapak Ibu yang menulis di koran, di majalah dalam bentuk opini gitu ya. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Ini kan hal-hal yang kita hadapi secara real ya, itu bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Biasanya kalau di koran itu tidak lebih dari antara 1.000 sampai 2.000 kata misalnya bisa diterbitkan. Bahkan kadang-kadang itu bisa menghasilkan uang juga Bapak Ibu ya dari tulisan-tulisan itu. Baik, tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan ilmiah yang mengandung
isi pengetahuan berupa ide, gagasan, pengalaman penulis di bidang pendidikan. Kemudian dipublikasi di media massa, bisa koran, majalah, bahkan media online ya Bapak Ibu bisa, yang memiliki website resmi, bukan blog. Nah, jadi harus memiliki website resmi. Ya. Nah, bukti fisiknya bisa guntingan atau clipping dari koran atau majalah tadi Bapak Ibu ya. Media massa dengan nama jelas, kemudian nama korannya misalnya atau majalahnya atau media online-nya nanti bisa di print out kalau di media online-nya. Kemudian tanggalnya berapa, tanggal terbitnya. Selanjutnya adalah surat pengesahan dari kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah yang ternyata dalam setiap kegiatan ilmiah itu juga harus memiliki pengesahan, mungkin untuk menjaga keaslian itu ya Bapak Ibu ya, di prinsip keaslian untuk publikasi ilmiah. Tadi kan APIK ya, yang 4 itu. Nah, kemudian selain pengesahan juga adalah pernyataan keaslian karya, itu juga dari kepala sekolah. Kalau media online tadi kami sampaikan ya harus di print out bukti fisiknya, nama medianya, tanggal terbitnya, dan harus dicetak dari halaman website resmi itu. Biasanya kan ada unduh gitu ya Bapak Ibu ya, di pojoknya kalau di media online. Nah, angka kreditnya apabila media itu berada di tingkat nasional, maka angka kreditnya 2. Kalau media itu berada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maka angka kreditnya adalah 1,5. Oke, lanjut. Artikel gagasan ilmiah. Wah, ini saya harus agak ngebut ya Pak Dokter ya, karena waktu kita mungkin untuk diskusi nanti. Dipercepat, Bu. Oke. Artikel gagasan ilmiah, best practice dalam bidang pendidikan. Oh, best practice lagi ya. Jadi best practice itu bisa masuk di beberapa komponen Bapak Ibu dari publikasi ilmiah ya. Gagasan ilmiah, artikel gagasan ilmiah berisi gagasan ilmiah atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan dan atau pembelajaran Bapak Ibu ya, di satuan pendidikan yang dibuat di jurnal ilmiah. Ini penting banget nih jurnal ini ya bagi kita. Seharusnya lah jurnalnya bukan sesuatu yang asing bagi kita, harus mulai kita akrabkan karena kita akan butuh banyak jurnal untuk menerbitkan karya-karya kita. Nah, bukti fisiknya jurnal itu harus ber-ISSN, kemudian memiliki tanggal terbit, susunan dewan redaksi dan editornya atau mitra bestarinya. Kemudian tingkat nasional jurnal itu harus terakreditasi, tingkat provinsi jurnal itu harus memiliki keterangan tingkat penerbitan jurnal. Kemudian sudah pasti surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Nah, jika diterbitkan di beberapa jurnal tulisan yang sama Bapak Ibu ya, maka harus dipilih salah satu, nggak boleh semuanya. Harus dipilih salah satu. Pilihlah nanti jurnal yang akreditasinya lebih tinggi karena angka kreditnya berbeda. Nah, angka kreditnya Bapak Ibu bila di tingkat nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, maka angka kreditnya 2. Tingkat nasional yang tidak terakreditasi, ternyata dihargai juga. Atau jurnal online, itu angka kreditnya 1,5. Dan tingkat provinsi itu jika tidak terakreditasi, angka kreditnya adalah 1. Lanjut, buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran Bapak Ibu ini dia harus bermanfaat bagi peserta didik ya, harus bermanfaat bagi peserta didik kita sebagai buku pelengkap atau buku utama untuk melaksanakan proses pembelajaran. Bukti fisiknya apa? Nah, sudah pasti harus dalam bentuk buku asli atau fotokopi, sertai nama penulis, penerbit, ya, persetujuan BSNP dan BSBN. Surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Angka kreditnya bila buku tersebut lolos BSNP, itu angka kreditnya 6 Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang mau naik dari 3D ke 4A misalnya, lumayan ini ya, 2 buku saja sudah bisa memenuhi ya. Buku ber-ISBN itu 3, belum ber-ISBN itu angka kreditnya 1. Oke, lanjut.
Modul diktat. Nah, ini Bapak Ibu, tulisan-tulisan yang akrab dan keseharian kita ketika kita menjalankan tugas utama kita, yaitu pembelajaran. Modul itu adalah materi untuk pembelajaran mandiri, sedangkan diktat itu berupa catatan-catatan tertulis untuk memperkaya atau mempermudah pembelajaran. Bukti fisiknya adalah asli, ya, modul atau diktat yang asli atau fotokopi disertai keterangan digunakan di tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu. Kalau tingkat kabupaten oleh Kepala Dinas tingkat kabupaten. Nah, kalau di tingkat sekolah, maka kepala sekolah lah yang akan memberikan surat keterangan bahwa diktat atau modul tersebut digunakan di sekolah. Angka kreditnya sudah dapat Bapak Ibu saksikan, provinsi itu 1,5, tingkat kabupaten 1, dan tingkat sekolah 0,5. Lanjut, yang ke-8 itu buku bidang pendidikan. Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu dengan buku teks pelajaran tadi ya. Kalau buku bidang pendidikan itu dia bisa bermanfaat bagi banyak orang ya, masyarakat umum, bukan hanya untuk siswa. Nah, bukti fisiknya itu adalah buku asli atau fotokopinya dengan nama penulis, penerbit, tahun, dan nomor ISBN dari penerbitnya. Kemudian pernyataan keaslian dari kepala sekolah. Angka kreditnya jika dicetak penerbit ber-ISBN itu 3. Nah, jika oleh penerbit belum ber-ISBN itu 1,5. Karya terjemahan Bapak Ibu. Karya terjemahan itu kita bisa menerjemahkan buku pelajaran dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, atau juga bisa dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Ini banyak sekali mata pelajaran ULOG ya Bapak Ibu ya, muatan lokal yang mengangkat budaya daerah itu membutuhkan karya terjemahan di situ. Oke, bukti fisiknya berupa buku asli atau fotokopi, cover nama penulis buku, daftar isi buku yang diterjemahkan. Angka kreditnya itu adalah 1 di karya terjemahan. Lanjut, buku pedoman guru. Nah, ini juga Bapak Ibu umum sekali untuk bisa kita jalankan di keseharian kita melaksanakan tugas sebagai guru. Buku pedoman guru itu berisi rencana kerja tahunan guru yang terdiri dari rencana pengembangan pelajaran dan rencana pengembangan profesi. Nah, ini yang banyak sekali teman-teman belum paham rupanya tentang buku pedoman guru ini. Kenapa kami sebut demikian? Karena isinya adalah sama dengan RPP ya Bapak Ibu ya, itu yang banyak sekali. Padahal sesungguhnya dia harus berisi rencana kerja tahunan. Mungkin bisa kita sinkronkan dengan SKP Bapak Ibu ya, sasaran kerja pegawai. Nah, itu bisa kita masukkan dalam buku pedoman guru kita, tetapi harus diberikan penjelasan yang lebih rinci tentang rencana-rencana yang akan kita laksanakan di tahun pembelajaran tersebut. Untuk Bapak Ibu maklumi, buku pedoman guru hanya bisa dinilai 1 Bapak Ibu ya, untuk 1 masa atau 1 kurun waktu penilaian. Misalnya 4 tahun baru Bapak Ibu mau mengusulkan kenaikan pangkat, maka buku pedoman guru yang bisa digunakan adalah 1 buku saja. Gitu ya Bapak Ibu. Bukti fisiknya adalah makalah pedoman guru dengan nama penulis dan tahun yang dilakukan, pernyataan keaslian dari kepala sekolah, dan angka kreditnya 1,5. Oh ya, ini persoalan klasik Bapak Ibu. Buku pedoman guru seringkali untuk 4 tahun penilaian katakan ya Bapak Ibu, kurun waktu 4 tahun masa kerjanya, itu dia bikin 4 buku pedoman dan isinya sama persis 5 tahunnya yang berbeda. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu ya, yang diakui buku pedoman itu adalah 1 saja selama kurun waktu penilaian. Oke, nah karya inovatif Bapak Ibu merupakan karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Bisa menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat modifikasi alat pelajaran untuk praga, penyusunan standar pedoman soal ya Bapak Ibu ya, dan sejenisnya. Oke, lanjut.
Oke. Jenis karya teknologi tepat guna berupa hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen, kemudian hasil eksperimen atau percobaan sains dan teknologi, kemudian program aplikasi komputer, atau bisa Bapak Ibu ini yang bukan berarti yang SMA nggak bisa ya, yang berpeluang ya lebih baik adalah membuat alat atau mesin. Ini jenis karya untuk teknologi tepat guna. Lanjut. Nah, untuk TTG atau teknologi tepat guna ini Bapak Ibu, apabila dia berupa hasil pengembangan metodologi pembelajaran atau pengembangan olahraga, maka ada dua kategori dia Bapak Ibu. Ada kategori kompleks dan ada kategori sederhana. Apa kategori kompleks syaratnya apa? Ada satu unit dari peralatan yang dibuat hasil pengembangan metodologi itu divideokan berdurasi minimal 60 menit. Kemudian yang sederhana itu nilai angka kreditnya 2. Satu unit divideokan berdurasi minimal 30 menit. Hasil eksperimen atau sains Bapak Ibu. Ya, ini sudah persyaratannya. Nanti mudah-mudahan Pak Dokter juga bisa membagi ya tayangan ini. Oke, program aplikasi komputer, karya alat mesin, serba buta. Oke, lanjut. Seni sastra. Nah, seni sastra Bapak Ibu, ini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru ternyata ada yang memiliki potensi berkesenian. Nah, seni sastra. Di kemarin Ibu siapa ya kemarin ya? Maaf saya lupa, sudah membuat antologi cerpen, antologi puisi dan antologi pantun. Dan ternyata Bapak Ibu yang senang bermain drama, misalnya membuat naskah drama, teater atau bahkan film, Bapak Ibu, Bapak tahu banyak artis nih, itu bisa membuat karyanya itu untuk memperoleh angka kredit. Seni rupa bisa kriya kayu, logam, kulit, keramik, benda souvenir dan sebagainya. Kami pernah menilai Bapak Ibu ya seni rupa itu, jadi dia membawa topeng dari tembaga dan itu cara membuatnya ada. Kemudian itu dia ajarkan oleh guru tersebut kepada siswa-siswinya. Itu muatan lokal Bapak Ibu di sebuah SMA di Mataram. Itu bagus sekali. Karya itu bisa diajukan untuk memperoleh angka kredit. Ya, tidak melulu dari SMK ya yang kriya ini ternyata. Kemudian desain komunikasi visual bisa berupa sampul buku, poster dan sebagainya. Seni musik ada Bapak Ibu yang suka bernyanyi, yang bisa mengarang lagu, mengaransemen lagu, itu bisa diajukan untuk memperoleh angka kredit. Dan seni pertunjukan, teater, tari, sendera tari dan sebagainya. Ada dua kategorinya juga, yaitu kategori kompleks, dia akan memiliki angka kredit 4, sederhana, angka kreditnya 2. Lanjut. Alat peraga Bapak Ibu bisa berupa, ini biasanya untuk memudahkan kita melaksanakan pembelajaran ya. Kadang-kadang kita membuat poster, alat permainan pendidikan, sesuatu yang baru yang menarik bagi anak-anak kita. Kemudian ada model dari pembelajaran baru juga, benda-benda potongan, film, animasi, atau alat bantu pelajaran yang lain. Lanjut, jenis dan jumlah alat peraga. Kategori kompleks, kalau poster Bapak Ibu 4 buah ya, supaya bisa dinilai angka kreditnya 2. Kalau sederhana cukup 2 buah saja poster atau gambarnya, angka kreditnya 1. Yang 2 itu dinilainya 1. Oke, alat permainan pendidikan, model benda tertentu yang memudahkan pembelajaran, alat bantu pelajaran, video animasi dan sebagainya. Ada kategori kompleks dan sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ada jenis alat praktikum. Ada alat praktikum sains, fisika, kimia, biologi, alat praktikum teknik. Apabila dia kategori kompleks, itu harus diserahkan 2 set ya Bapak Ibu untuk dilihat aslinya. Jadi bukan berupa foto saja, tapi harus diperlihatkan bentuk aslinya. Kemudian kategori sederhana,
itu cukup mengirimkan 1 set dan memperoleh angka kredit 2. Oke, yang terakhir adalah ini ya, untuk pembuatan soal. Ya, mulai dari penyusunan standar, soal yang kita buat itu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten, itu nilainya 1. Itu angka kredit itu dari penyusunan standar, penyusunan pedoman, dan penyusunan soalnya. Baik, Bapak Ibu, ini tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dr. Suhadi. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Herni Zuhara yang selaku narasumber yang sudah memberikan kita banyak sekali pengetahuan terkait dengan bagaimana pengembangan berprofesian berkelanjutan tadi. Baik, sekedar saya informasikan Bapak Ibu dan Bunda narasumber Ibu Hajah terkait dengan jurnal tadi. Sedikit saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Jurnal itu dibagi dari 2 tingkatan. Ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, yang nasional yang di dalam negeri kita ini itu dibagi lagi, ada yang tidak terakreditasi dan yang terakreditasi. Kalau terakreditasi itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terakreditasi Sinta 6 sampai dengan Sinta 1 itu jurnal nasional terakreditasi. Kemudian jurnal nasional yang tidak terakreditasi yaitu jurnal yang ber-ISSN tetapi belum terakreditasi oleh LIPI ataupun BSNP. Nah, ada istilah jurnal yang mungkin istilah dari penilai yaitu jurnal tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, itu yang membedakannya adalah dalam satu jurnal yang ber-ISSN, yaitu jurnal itu isi dari jurnal tersebut jika dalam satu edisi jurnal atau satu volume jurnal itu berisi minimal 5 artikel yang berbeda daerah, misalkan ada yang dari daerah NTB, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, nah ataupun berbeda sekolah, instansi itu sudah dikatakan jurnal nasional tidak terakreditasi. Nah, tetapi ada beberapa jurnal yang hanya mengakomodir untuk satu sekolah atau satu provinsi. Nah, itu yang biasa dikatakan jurnal tingkat kabupaten atau kota dan jurnal tingkat provinsi. Misalkan ada satu jurnal, misalkan jurnal pendidikan yang ber-ISSN yang khusus di NTB saja, nah itu jurnal tingkat provinsi. Dan alhamdulillah setiap penerbitan jurnal kami itu mungkin lebih dari 10 provinsi yang ada di Indonesia yang masuk di jurnal kami setiap publikasi satu volume atau satu nomor. Nah, jadinya untuk angka kreditnya 1,5 tadi ya Bunda ya. Untuk jurnal nasional ISSN yang belum terakreditasi itu poinnya 1,5. Kalau jurnal yang terakreditasi Sinta itu poinnya 2. Nah, tetapi kita pahami bersama, kita masih belajar, kita masih pemula. Kita coba dulu nih, mulai dulu menulis. Kita coba untuk jurnal nasional ber-ISSN yang tidak terakreditasi itu lebih gampang untuk masuk, tetapi tetap melalui prosedur-prosedur, terutama dicek plagiasi. Nah, itu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu yang mungkin memiliki naskah, apakah buku teks, buku terjemahan dan lain sebagainya, itu yang minimal 50 halaman saja sudah Bapak Ibu bisa ajukan ISBN. Nah, itu juga kami fasilitasi dan angka kreditnya lumayan tinggi, yaitu 3. Buku minimal 50 halaman, kemudian bisa kita ajukan untuk ISBN. Baik Bapak Ibu, itu informasi dari kami.
Selanjutnya kita ada sekitar 30 menit atau 20 menit, 5 menit lagi kita akan diskusi sharing terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan penilaian keprofesian berkelanjutan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dan akan saya bukakan mic. Dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dituliskan di kolom chatting. Insya Allah kami akan fasilitasi. Yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Enang Munandar, kemudian Bapak Dr. Apip, kemudian Bapak Rusno, dan Ibu Mariana dari SMA 2 Jember. Yang pertama Bapak Enang Munandar. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Enang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter dan Bunda. Tadi dari penjelasan Bunda masalah pengembangan diri itu ada kegiatan kolektif guru ya Bunda. Nah, dalam kegiatan kolektif guru ini ada paketnya 3 kali pertemuan. Nah, misalkan paket pembuatan silabus misalkan. Nah, apakah itu pembuatannya bisa dilaksanakan dalam 1 minggu 3 kali pertemuan atau 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga selama dalam kurun 1 semester atau 2 semester itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk syarat kenaikan pangkat dari 4A ke 4B itu berapa PTK atau PTS yang harus dibuat atau dengan jurnalnya atau gimana gitu? Apakah wajib buat jurnal juga gitu? 3D ke 4A? 4A ke 4B. Oh, 4A ke 4B. Nah itu. Kemudian juga untuk Pak Dokter mungkin sekalian bertanya apakah untuk pembuatan jurnal itu memang harus dari PTK atau PTS atau boleh dari hasil tesis atau skripsi gitu. Nah, itu terima kasih. Silakan kepada Bu Eni, silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Enang. Assalamualaikum Pak Enang, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih. Wah, alhamdulillah. Senang bisa bertemu Pak Enang lagi nih. Baik Pak Enang, saya jawab pertanyaan Bapak terkait paket pertemuan pada kegiatan kolektif guru ya Pak. Ya benar. Ya kami persilahkan fleksibel ya Pak Enang untuk perhitungan paket ini. Yang jelas minimal 3 kali pertemuan. Apakah 1 kali bertemu dalam setiap bulan ataukah langsung 3 kali pertemuan dalam 1 bulan? Boleh. Yang terpenting adalah bukti fisiknya bahwa benar dilakukan kegiatan kolektif guru itu membahas tentang misalnya tadi pengembangan silabus atau RPT dengan 3 kali pertemuan. Itu sudah terhitung 1 paket. Ya. Jadi nilainya 0,15 kali 3, lumayan 0,45. Apabila dari paket pertemuan itu ada satu durasi dia tidak ikuti, maka kami hanya bisa menilai yang ini kalau untuk saya Pak Enang ya, hanya bisa menilai yang dia ikuti saja sebagai bentuk penghargaan kita. Kemudian yang 4A ke 4B ya Pak Enang. Wah, ini diam-diam ini ya, jenderal ini ya Pak Enang ya. Bintang 4 kan Pak Enang? 4A ke 4B. Itu subunsur pengembangan dirinya 4, kemudian publikasi ilmiahnya 12 ya Pak Enang. 12 ya. Oke, itu bisa dari banyak tulisan Pak Enang ya seperti tadi sudah kami sampaikan. Ya. Makalah ilmiah gitu ya, yang diterbitkan di jurnal, artikel populer, itu semua kan ada nilainya Pak Enang. Itu akumulasinya 12 supaya Bapak bisa naik pangkat ke 4D. Dihitung aja Pak, misalnya artikel populer itu ya, maksimal 3 ya Bapak Ibu tulisan ya, maksimal 3 yang bisa dinilai selama kurun waktu penilaian. Jadi 4,5 di situ dinilai karena 1,5 ya Pak. Satu tulisan artikel ilmiah udah dapat 4,5. Tinggal nyari 7,5 gitu. Mungkin dari PTK ya, kemudian tindakan kelas ya. Yang diseminarkan beda lagi kan nilainya. Nah, sudah tulisan PTK-nya dapat nilai, kalau diseminarkan dapat nilai lagi.
angka kredit lagi. Itu ya Pak Enang. Terima kasih Bunda. Ayo semangat ya. Baik, tadi saya tambahkan sedikit terkait dengan jurnal Bapak Ibu. Tidak harus dari hasil laporan atau laporan itu kan dari hasil penelitian Bapak Ibu ataupun dari hasil kajian literatur. Nah, apakah itu berbentuk laporan PTK, apakah itu berbentuk skripsi ataupun tesis, itu bisa dijadikan jurnal dengan format penulisan artikel ilmiah. Nah, andai pun Bapak Ibu tidak sempat untuk menulis laporan yang segitu tebal gitu kan. Kalau laporan skripsi, tesis dan laporan PTK itu kan sekitar 50 ke atas halamannya. Tapi kalau artikel itu hanya butuh sekitar 10 halaman dengan komposisi yang atau sistematika yang sudah ada, itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Itu informasi saja kepada Bapak Ibu. Silakan yang selanjutnya kepada Bapak Dr. Afif. Mohon maaf Pak Dokter, tidak harus juga dalam bentuk penelitian ya Bapak Ibu, karena ada tinjauan ilmiah di situ ya. Sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah guru itu dengan kita mungkin ya kita punya gagasan atau ide dari banyak buku misalnya. Bapak Ibu tuangkan dari gagasan ide Bapak Ibu sendiri berupa tinjauan ilmiah, tidak harus meneliti. Itu bisa Pak Enang ya. Biasa kita sebut dengan penelitian literatur. Ya, penelitian literatur persis. Ya. Silakan Bapak Dr. Afif dari SMAN 1 Garut. MAN 1 Garut. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi dan Bunda Erni. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak. Ya, ada 4 hal yang ingin saya tanyakan, Bunda. Yang pertama adalah terkait dengan kenaikan pangkat. Kalau misalnya itu ditunjang dengan pendidikan, apakah 1,5 tahun itu bisa naik pangkat begitu? Itu yang pertama, Bunda. Kalau ditunjang pendidikan ya. Kemudian yang kedua, Bunda, terkait dengan sertifikat untuk pengembangan diri. Misalnya saya KMP terakhir itu adalah 1 April 2018. Nah, kalau misalnya ada pelatihan yang saya ikuti itu misalnya di bulan Maret, apakah itu bisa diakui untuk pengajuan kenaikan pangkat berikutnya begitu? Itu yang kedua, Bunda. Lalu yang ketiga, ini penasaran dengan yang dari 4B ke 4C, Bunda, yang kemarin sudah disampaikan. Oh iya, Pak Atif ya yang nanya ya. Oke. Jadi Bunda, itu presentasi ilmiahnya itu apa memang di istilahnya di konferensi internasional atau justru presentasi ilmiahnya itu di hadapan tim penilai gitu. Lalu yang keempat, yang terakhir Bunda, adalah terkait dengan modul siswa ini. Kalau misalnya modul siswa itu, apakah misalnya durasinya harus 1 semester atau 1 tahun, atau misalnya cukup kita membuat modul siswa untuk 5 atau 6 pertemuan. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Afif. Nah, sudah Bapak Dokter nih juga. Keren nih Pak Afif nih. Ya, ini asli jenderal ini ya. Bintang 4 Pak Afif. Tetap sehat ya. Oke. Ini langsung diborong nih sama Pak Afif nih. Oke. Jika ditinjau dari pendidikan, apakah dalam 1,5 tahun bisa naik pangkat ya, karena memenuhi ya, kalau dia linier, dia pendidikan kita linier. Kalau S2 kan tambah kredit poin 50 ya. Oke, Pak Afif. Kemudian kalau S3 itu tambahannya cukup besar juga itu. Oh, bisakah kita kipas-kipas terus langsung naik pangkat karena pendidikan ya, Pak? Oke. Pak Afif, saya coba jawab ya. Kalau menurut aturan, unsur utama itu salah satunya adalah dari unsur pendidikan. Tapi tidak serta-merta angka kredit yang tinggi dari unsur pendidikan ini bisa membuat kita langsung naik pangkat. Ya,
Kenapa demikian? Karena kita dinilai, kan judulnya aja penilaian kinerja guru, Pak. Ya, jadi tugas utama kita apa? Sudah pasti melaksanakan pembelajaran. Apakah tugas utama kita meraih pendidikan lebih tinggi? Itu nilai plus buat Pak Apip. Keren Pak Apip ya. Aduh, saya jadi panas nih Pak. pengen sekolah lagi. Oke, baik Pak Apip, itu terkait dengan pertanyaan Bapak yang pertama, tetap saja itu menjadi nilai tambah Bapak dengan pendidikan itu, tetapi tugas utama Bapak yang lain, karena untuk mengajukan kenaikan pangkat, syaratnya itu kan harus memiliki PK guru itu Pak ya, nilai PK guru tahunan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan tugas-tugas utama kita. Gitu ya. Oh, inspiratif nih Pak Apip nih. Beneran nih Pak Apip, saya jadi panas nih, pengen sekolah lagi. Keren Pak Apip. Ya, itu untuk pertanyaan Bapak ya. Kemudian berikutnya, pelatihannya bulan Maret, Pak ya. Bisakah dinilai untuk masa penilaian berikutnya? Nah, tergantung nanti dari PAK ya, penetapan angka kredit Bapak dengan masa penilaian yang Bapak ajukan. Misalkan dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2020. Bapak buat melaksanakan pelatihannya di bulan Maret. Bapak mengajukannya kan terakhir 30 Desember 2020 ya. Sedangkan pelatihannya di bulan Maret. Maka pelatihan Bapak di bulan Maret ini dapat digunakan masa penilaian berikutnya. Tetapi apabila selama Bapak mengajukan DUPAK ini, usulan kenaikan pangkat, masuk dia dalam rentang masa penilaian, maka tidak dapat digunakan DUPAK ya. Jadi tergantung dari apa yang Bapak cantumkan di paling atas, biasanya kalau kita mengajukan DUPAK itu ya, masa penilaian gitu kan. Ya, dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Desember 2020. Nah, itu batasan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu kalau melakukan kegiatan yang lain setelah rentang waktu tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan atau perolehan angka kreditnya bisa dilakukan. Kemudian presentasi ilmiah untuk 4C ke 4D. Presentasi ilmiah untuk 4C dan 4D itu harus di hadapan tim penilai ya Pak Afif. Ya, tim penilai kita itu seharusnya menteri, setingkat menteri atau dirjen, tapi di banyak daerah kan tidak memungkinkan nih bapak-bapak di jenjang eselon tadi untuk menilai langsung kita itu. Sehingga biasanya dilimpahkan ke LPMP, tapi nah di LPMP itu ada tim penilai di mana Bapak harus mempresentasikan tulisan-tulisan Bapak. Misalnya itu diwajibkan 5 publikasi ilmiah yang harus dipresentasikan. Jadi tidak melulu hanya dengan disahkan oleh kepala sekolah. Jadi 5 tulisan publikasi ilmiah Bapak itu Bapak harus sampaikan di hadapan tim penilai yang jenjangnya lebih tinggi atau dilimpahkan tugasnya oleh menteri atau dirjen kepada pejabat di bawahnya. Itu Pak ya, untuk yang presentasi ilmiah 4C dan 4D. Kemudian yang tadi Pak, Bapak nanya modul ya? Saya mohon maaf, Pak Afif bisa mengulang lagi pertanyaan nomor 4, Pak? Iya. Ini terkait dengan membuat modul siswa, apakah durasi modulnya itu selama 1 semester atau 1 tahun, misalnya kita bisa membuat modul untuk 5 atau 6 pertemuan begitu. Oh ya, oke. Nah supaya saya nggak salah ya Pak Afif, saya bacakan Bapak ya syarat dari modul itu ya. Di materi pelajaran dalam bentuk modul itu disusun dan disajikan sedemikian rupa agar peserta didik secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul berisi 1. Petunjuk untuk siswa, isi materi atau bahasan,
lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, dan pegangan tutor atau guru bila ada. Nah, ciri yang lain itu adalah kegiatan belajar yang berisi di dalam modul itu harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kira-kira kalau kita baca ini Pak, dan umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan, merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Mohon maaf, Pak Apip mengajar apa, Pak? Bunda mengajar bimbingan dan konseling, Bunda. Guru BK saya, Bunda. Oh, guru BK. Luar biasa. Jadi topik tertentu, Pak ya, satu modul itu berisi topik tertentu. Ya, misalnya dalam satu semester kalau topiknya berbeda, dalam satu semester itu misalkan kalau untuk guru mata pelajaran ya Pak Apip dalam satu semester bisa 3 atau 4 KD. Nah, dia bisa membuat 3 atau 4 modul. Kalau saya secara pribadi ini masih ada dualisme pemahaman juga dari tim penilai Pak Apip. Kalau saya sih lebih cenderung menghargai teman-teman, nggak gampang orang bikin modul ya. Sehingga kalau kami di tim penilai itu satu modul kami menilai memiliki angka kredit tersendiri. Jadi kalau dalam satu semester ada 3 KD, dia membuat 3 modul, maka 3-3-nya kami berikan nilai. Itu Pak. Tetapi tidak bisa digunakan lagi untuk tahun berikutnya karena isinya relatif sama gitu ya. Oke Pak Apip, terima kasih pertanyaannya. Sehat Pak Apip ya. Oke, lanjut Pak Dokter. Baik, terima kasih Bunda terkait dengan jawabannya. Dan ada banyak sekali pertanyaan di kolom chatting. Sebenarnya ini sangat antusias sekali Bapak Ibu. Nanti akan coba kami fasilitasi di Zoom meeting beberapa dan kita akan lanjutkan di WA Group. Silakan kepada Bapak Rusno. Pak Rusno ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak Dokter dan Ibu narasumber. Saya dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ya, saya kepala sekolah SDN. Jadi seperti apa yang telah dijelaskan tadi maupun kemarin itu untuk syarat naik pangkat ke 3C untuk pengembangan diri itu kan 3, publikasi ilmiah 4. Nah ini biasa kasus sering ditemukan, artinya kekurangan angka kredit untuk naik pangkat itu dalam waktu kenaikan pangkat kurang dari 4 tahun. Jadi yang saya tanyakan, tadi disampaikan bahwa publikasi ilmiah itu boleh dilakukan berupa misalnya PTK, itu dalam 1 tahun 2, berarti mendapat angka kredit 8. Sedangkan yang diisyaratkan dalam untuk kenaikan pangkat ke 3C itu 4 angka kredit. Untuk pengembangan diri 3. Jadi bagaimana kalau misalnya nilai angka kredit yang diperoleh dalam kurun waktu misalnya lebih dari 2 tahun itu melebihi dari 3 angka kredit. Apakah angka kredit ini dapat diajukan untuk kenaikan pangkat atau bagaimana? Karena biasa kemarin kasus yang saya temukan, guru saya 3 tahun saya ajukan naik pangkat, saya buat dupaknya, ternyata kekurangan itu 2 angka kredit. 2 angka kredit untuk proses sudah pengembangan diri 3, karya tulis 4. Berarti yang kurang 2 poin. Nah, jadi kalau misalnya boleh PI itu diajukan misalnya 2 PTK dengan 8 angka kredit, berarti sudah boleh naik pangkat dalam waktu kurung 3 tahun. Tapi karena macetnya ada 2 angka kredit, ya terpaksa dalam 3 tahun tidak boleh naik pangkat. Nah, ini yang saya pertanyakan, apakah boleh itu 8 angka kredit itu kita ajukan untuk kenaikan pangkat. Yang selanjutnya untuk jurnal. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa memang jurnal tidak mesti diambil dari misalnya tesis atau PTK. Nah, sekarang biasanya kalau diambil dari PTK berarti judul hampir sama. Jadi yang diambil ini mana? Apakah PTK-nya atau jurnalnya?
Ya, biasanya tim penilai salah memahami. Biasa kalau sudah ambil PTK-nya, jurnalnya tidak lagi. Ya, demikian Bu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima Terima kasih. kasih Pak Rusno. Ya. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rusno. Ini aktivis di grup ini Pak Rusno ini. Banyak sharing beliau ya. Baik, pertanyaan Bapak yang pertama, saya ambil intinya Pak ya, poinnya. Apakah kelebihan angka kredit pada publikasi ilmiah dapat digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya apabila dia sudah terpenuhi? Jadi Pak Rusno, untuk ini memang mirip-mirip pertanyaannya dengan pertanyaan Pak Apip tadi ya. Kalau beliau kan dari pendidikan tuh, ya udah langsung naik dia 50 poin naiknya ya. Apakah itu bisa memenuhi? Sekali lagi, Pak, unsur utama itu harus kita penuhi. Ya, kelebihan angka kredit pada publikasi ilmiah apabila dia berlebih dari syarat yang ditentukan seperti Pak Rusno sampaikan tadi, kewajibannya dari 3B ke 3C itu hanya publikasi ilmiah 4, tapi dia memiliki kelebihan 4. Kalau kami Pak, kalau saya terutama, dan memang secara spesifik di aturan tidak disebutkan ya apakah kelebihan angka kredit itu dapat digunakan atau tidak. Tapi kami menganggapnya sebagai bentuk penghargaan kita terhadap guru-guru kita yang sudah luar biasa berusaha. Kalau saya secara pribadi sih Pak bisa digunakan untuk penilaian berikutnya gitu. Tetapi kalau ya secara sepintas saya baca lebih lagi itu nanti Pak ya di pengajuan BUPAK ya akan kita bahas sedikit mengenai kelebihan angka kredit ini. Bukan hanya di publikasi ilmiah tapi secara umum gitu ya, secara keseluruhan. Kadang-kadang dihitung ya melalui angka kredit untuk penunjang itu yang persyaratan misalnya 15 dia sudah mencapai 25. Nah, itu kelebihan itu biasanya diakumulasikan di AKK-nya Pak, bukan secara spesifik di publikasi ilmiahnya. Jadi kelebihan angka kredit itu di publikasi ilmiah itu akan dihitung nanti dalam bentuk AKK, kumulatif, kelebihan kumulatifnya. Bukan secara spesifik di publikasi ilmiah. Begitu Pak Rusno ya, yang bisa kami sampaikan. Kemudian, mana yang kita pilih nih? Antara PTK dengan jurnal. Ya. Kalau Pak Rusno milih yang mana Pak? Iya, PTK, karena PTK 4. Iya, kita ambil aja PTK-nya 4 ya Pak. Iya. Karena untuk sebuah tulisan yang sama, yang diterbitkan di beberapa jurnal saja, kita harus pilih salah satu. Ya. Saya sarankan Bapak mengambil yang nilai maksimal. Maksimal. Semangat Pak Rusno. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rusno dan jawabannya Bu Aja. Tapi saya sedikit ingin coba ini mendisklaimer sedikit. Misalkan Bunda, kita punya seperti Pak Rusno tadi, kita punya PTK nih. Kita punya laporan PTK, satu laporan, kemudian laporan itu kita ubah menjadi artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah. Nah, dalam laporan dan artikel dan jurnal itu kan sesuatu yang berbeda. Apakah itu perlu pilih itu Bunda? Iya. Nah, kecuali ini Pak Rusno. Iya. PTK Bapak menjadi sebuah tulisan artikel ilmiah. Itu dia memiliki 2 kemungkinan poin yang berbeda. Jadi Bapak dapat PTK-nya, dapat juga artikelnya. Terima kasih Pak Dokter sudah mengingat. Ya. Keren. Ayo semangat Pak. Ya. Nanti kita kembali. Ya. Silakan Ibu Mariana dari SMA N2 Jember, saya persilakan. Dibuka mic-nya Bu Mariana. SMAN. Ya. Ya. Gimana? Sudah bisa didengar Pak Ardi? Ya, sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, khususnya untuk Ibu narasumber Ibu Erni dan Bapak Dr. Muhammad Suhardi atas kesempatan. Saya berbahagia sekali bisa gabung di Zoom ini. Ngapunten, bisa didengar suara saya bagus? Jelas.
Jelas? Oke. Iya. Luar biasa. Wah, ini kebetulan saya juga mau mengajukan ini Bu Erni, mengajukan naik pangkat. Jadi gayung bersambut ini. Ada beberapa hal yang saya tanyakan, Ibu. Yang pertama tadi sudah saya tulis di kolom chat ya, tapi nanti akan saya floor lagi. Yang pertama terkait dengan bukti fisik Ibu. Bukti fisik untuk kegiatan pelatihan. Nah, di situ tertulis sertifikat, kemudian yang kedua laporan. Nah, yang saya tanyakan, apakah kalau pelatihannya itu 3 hari atau 10 hari, dengan durasi 32 jam, ada yang 100 jam, apakah bukti fisiknya itu cukup sertifikat dan surat tugas, atau ada semacam laporan dan daftar hadir? Karena kalau seperti MGMP, kegiatan kolektif guru itu harus disertai dengan semacam laporan pengembangan diri. Jadi itu pertanyaan yang pertama untuk Ibu. Mohon nanti pencerahannya. Jadi terkait dengan bukti fisik. Karena yang beredar rumornya itu harus ada notulen, harus ada daftar hadir. Waduh, mau mencari daftar hadirnya kalau misalnya tingkat nasional seperti pelatihan narasumber dan sebagainya itu bagaimana mencarinya? Itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, nun sewu, saya kebetulan bersama tim adalah penulis buku Ibu. Jadi buku untuk SMA, baik itu buku guru maupun buku siswa. Nah, kami mulai menulis itu berempat itu mulai tahun 2013. Kemudian buku itu kami revisi terus sesuai dengan permintaan dari penerbit. Kebetulan penerbitnya adalah 3 serangkai. Nah, terakhir itu tahun 2016 kita membuat 6 buku. Jadi 3 buku siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan 3 buku guru. Nah, ternyata ketika dipakai oleh salah satu teman saya untuk maju ke 4C, kebetulan ini saya juga mau maju ke 4C, itu katanya tidak diakui karena nggak mungkin tulis buku dalam 1 tahun itu 6 buku begitu. Jadi mohon pencerahannya, dan ini saya karena juga mau maju ke 4C dengan menggunakan buku tersebut sebagai salah satu bagian untuk menambah nilai poin saya, maka ini saya tanda tanya ini, itu Ibu. Kemudian terkait dengan buku, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penelitian. Nah, apakah memang ada ketentuan Ibu bahwa penelitian itu harus per semester 1 atau 1 tahun 1? Maksudnya begini, ketika kita dalam 1 tahun itu membuat 2 penelitian tindakan kelas, misalnya semester 1 di kelas 10, kebetulan mengajar di kelas 10, kemudian dan mengajar di kelas 12, kemudian semester 2-nya membuat penelitian juga untuk kelas 12. Nah, apakah itu memungkinkan? Seperti itu, karena ada rumor juga bahwa satu PTK atau 1 tahun itu cukup 1 penelitian saja. Itu Ibu pertanyaan saya. Jadi Pak Hardi, Pak Dr. Suhardi, jadi tadi terkait bukti fisik, kemudian buku yang ber-ISBN, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas. Baik. Terima kasih. Mohon maaf mungkin banyak, dan juga sekali lagi mohon pencerahannya untuk Ibu Erni maupun Bapak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Luar biasa ini kesempatan. Terima kasih Pak Dokter ya sudah memperkenalkan saya dengan komunitas yang luar biasa. Bu Mariana, ternyata Anda hebat sekali, Bu. Dan saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan oleh Tuhan bertemu dengan orang-orang hebat sesungguhnya di grup ini.
Baik Ibu, saya coba menjawab pertanyaan Ibu yang pertama, bukti fisik untuk kegiatan kolektif guru ya Ibu ya. Kegiatan pelatihan, apakah hanya cukup dengan sertifikat, apa harus laporan juga, apalagi kalau kegiatannya secara nasional, masa harus ada daftar hadir, gitu ya Ibu ya, Bu Mariana ya. Bu Mariana yang hebat. Bu, ya. Oke. Baik, jadi untuk bukti fisik kegiatan kolektif guru Ibu itu memang menjadi syarat ya untuk kita. Pertama harus menyampaikan surat tugas, ya, surat tugas. Kemudian harus ada laporan Ibu ya. Mohon maaf Ibu, kena aturan ini ya. Di berapa jam pun Ibu mengikuti pelatihan, kegiatan pelatihan itu, maka kewajiban itu untuk menyampaikan laporan kegiatan itu. Katakan dia pertemuannya 32 jam itu, enggak mungkin sehari full, sehari aja 24 jam ya itu ya. Pertemuan 32 jam dilaksanakan dalam katakan 10 kali. 1 kali pertemuan 3 kali. Nah, akumulasi dari seluruh kegiatan setiap durasi kegiatan itu Ibu isi di laporan itu. Kegiatan yang pertama, pertemuan pertama itu apa saja yang dibahas mungkin di sana, narasumbernya siapa, tanggal berapa dilaksanakan. Bisa dalam bentuk matrik Bu, laporan itu tidak harus selalu dalam bentuk uraian gitu ya. Dalam bentuk matriks bisa Ibu buatkan laporan itu. Yang jelas harus mencantumkan nama kegiatannya apa, durasi waktunya berapa kali, tempatnya di mana, lalu materi dari kegiatan tersebut apa saja. Bisa dalam bentuk matriks sekali lagi Bu ya. Kan biasanya pertemuan itu kalau MGMP gitu ya. Pertemuan pertama di sekolah A, bisa jadi pertemuan berikutnya di sekolah B. Durasinya sekian jam, narasumbernya siapa. Nah, itu boleh Ibu buat dalam bentuk matrik aja Bu, lebih gampang. Jadi nggak lebih mungkin dari 3 lembar ya. Ya. Nah, untuk pertemuan yang nasional, Ibu tidak perlu mencantumkan daftar hadir. Tidak perlu mencantumkan daftar hadir, susah Bu. Ya, itu hanya panitia. Yang penting mungkin Ibu dapat memperoleh surat keterangan bahwa Ibu benar telah melakukan kegiatan tersebut secara nasional dari panitianya. Bu ya, mungkin foto-foto sedikit selfie lah gitu ya di kegiatan tersebut yang menguatkan bahwa Ibu memang benar mengikuti kegiatan kolektif itu secara nasional. Begitu Ibu ya, Bu Mariana untuk bukti fisik ya. Nggak usah daftar hadir nasional, nggak usah Bu ya. Ngapunten Bu interupsi, iya. Mungkin yang lain juga perlu pencerahan juga ini. Berarti di situ begini Bu. Yang rumornya yang beredar itu kan kegiatan kolektif guru yang lengkap harus ada daftar hadir dan sebagainya itu kan MGMP gitu ya, MGMP. Kemudian untuk sertifikat semacam workshop misalnya penulisan soal 3 hari, kemudian ya workshop apapun 3 hari sampai 10 hari itu hanya sertifikat dan surat tugas. Itu yang rumor yang beredar gitu loh Ibu. Oh gitu, oke. Ngapunten. Berarti ngapunten, berarti untuk yang pelatihan itu jadi harus ada laporan juga yang bisa berbentuk matrik. Foto juga Ibu, ngapunten. Ya, dokumentasi kegiatan ya. Dokumentasi kegiatan. Waktu kita udah habis. Iya. Oke Bu Mariana. Selanjutnya Ibu untuk buku ya, ini luar biasa produktifnya ini. Grup Ibu berempat Bu ya? Kita berempat Ibu. Oke. Berempat yang membuat buku tersebut. 6 buku ya? Iya. Nah, kami mohon maaf. Karena kewajiban dari 3 serangkai itu harus menulis buku siswa dan sekaligus harus ada buku guru. Dan itu memang sudah diterbitkan secara nasional gitu. Tapi ternyata teman saya mengajukan karena kebetulan bagian dari tim saya itu sudah maju tahun kemarin, itu katanya hanya diakui 3 atau berapa gitu loh Bu, karena nggak mungkin katanya 1 tahun buat 6 buku gitu. Oke, terima kasih itu.
memang Ibu sesuai dengan aturan itu yang dapat diakui. Ini untuk PTK saja Bu ya, itu hanya diakui 2 dalam setahun, apalagi ini buku. Ya, jadi buku mungkin Ibu bisa lakukan ini saya sarankan aja Ibu ya supaya dia bernilai 6 buku itu karena memang maksimal itu Bu untuk buku atau tulisan ilmiah yang lain, penelitian-penelitian itu hanya 2 yang diakui dalam 1 tahun. Mohon untuk diingat apabila Ibu menggunakan tim, maka ketua itu memperoleh proporsi 50% Bu ya, kalau berempat. Nah, yang sisa lain tuh masing-masing 20% dari angka kreditnya. Nah, mungkin menyiasatinya di buku yang lain itu salah satu dari teman Ibu yang bisa menjadi ketua, yang lain menjadi anggotanya. Dan tetap tidak bisa menutup bahwa yang bisa diterima itu hanya 2 buku dalam setahun. Kalau Ibu direvisi di tahun berikutnya, ya mungkin Ibu bisa ngajukan judul yang lain, 2 judul yang lain. Gitu Bu ya. Termasuk juga. Terima kasih Bu. Termasuk juga untuk PTK Ibu, karena tidak satu PT kan minimal ada 2 siklus, 1 siklus 2 pertemuan, berarti 4 pertemuan. Kalau Ibu mengajar di kelas 10 dan kelas 12 misalkan, itu ada 2 tanggung jawab, Ibu harus meninggalkan berapa jam pelajaran. Itu asumsinya, asumsi dasar sehingga dimaksimalkanlah PTK yang dapat diterima itu adalah 2 di dalam 1 tahun. Artinya 1 dalam 1 semester. Karena kita mesti meninggalkan siswa atau melakukan perlakuan kepada siswa itu sebanyak minimal 4 kali pertemuan. Gitu Ibu Mariana. Oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Mariana dan Ibu Hajat sudah menjawab pertanyaan dari Bu Mariana tadi. Dan karena memang berhubung waktu kita Bapak Ibu sampai udah lewat jam 9.30 dan kita akan akhiri pada pertemuan kita pada hari kedua ini. Kita masih ada 1 hari lagi pada besok untuk Zoom, dan di WA Group itu kita maksimalkan untuk saling bertukar informasi, saling sharing pengetahuan terkait dengan angka kredit ini, karena saya yakin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan jawaban dari Ibu narasumber tadi bukan untuk penanya saja, tapi bagi Bapak Ibu mungkin sama masalahnya dan permasalahannya. Jadi kita bisa sharing kepada Bapak Ibu semua. Jadi bukan khusus ya. Jadi di pertanyaan juga ada beberapa yang hampir sama masalahnya, dan itu bisa menjadi solusi dan kita bisa sharing bersama. Untuk hari ini kita akan cukupkan Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan di WA Group. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu narasumber, saya mengucapkan terima kasih, dan Bapak Ibu yang peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia tetap semangat. Kita lanjutkan pada WA Group dan kita akan berjumpa di Zoom meeting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Guru Inovatif Indonesia.